tafadhal mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para ustadzat yang kami muliakan, penasehat, Kiai Karim, para founder dan admin yang kami hormati, para peserta kajian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, dan taufik. Sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita, kajian kitab Sulamut Taufiq, Al-Wajibat Al-Qalbiyah, bab menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mengingatkan kepada kita semuanya agar tidak lupa untuk niat, dan niatnya adalah niat thalabul ilmi lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ikhlas dalam beramal adalah syarat diterimanya amal saleh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalishan lahu." Tidaklah Allah menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas seperti yang tadi kita sampaikan, lanjutan dari tema tentang kewajiban-kewajiban hati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa syukru 'ala Allahi was-sabru 'ala ada'i ma aujaballahu was-sabru 'amma harramallahu ta'ala wa 'ala mabtalaqallahu bihi. Dan di antara kewajiban hati adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Apa makna asyukru 'ala Allah? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adamu isti'malin ni'mah fi ma'siyatillah. Tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada syukur. Syukur yang wajib di sini bukan sekedar hanya dengan mengucapkan alhamdulillah setiap kali kita mendapatkan nikmat. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah atau semacamnya memang salah satu bentuk syukur. Tetapi syukur yang sunnah, bukan syukur yang wajib. Karena syukru naw'an, karena syukur itu ada dua macam.
Yang pertama asyukrul wajib dan yang kedua asyukrul mandub. Asyukrul wajib, syukur yang hukumnya wajib adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan dalam bermaksiat kepada Allah. Sedangkan asyukru al-mandub, syukur yang disunnahkan adalah dengan misalnya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah. Ketika kita sehat, maka kita mengatakan alhamdulillah badan saya sehat. Ketika penglihatan kita itu normal, kita mengatakan alhamdulillah saya bisa melihat. Alhamdulillah saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa mendengar, saya bisa bicara, dan seterusnya. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah asyukrul mandub, syukur yang disunnahkan. Sedangkan asyukrul wajib itu maknanya tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syukur dan itulah hakikat daripada asyukur. Karena apabila seseorang ketika dia mendapatkan nikmat kemudian dia mengatakan alhamdulillah, tapi kemudian nikmat itu dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah, maka dikatakan dia belum bersyukur. Misalnya seseorang diberikan nikmat penglihatan, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Lalu mata yang Allah anugerahkan kepada dia digunakan untuk melihat hal yang maksiat, hal yang diharamkan oleh Allah. Maka sesungguhnya dia belum bersyukur. Dia belum mensyukuri nikmat mata. Seseorang misalnya diberikan nikmat kesehatan. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Tapi ternyata nikmat kesehatan yang dia peroleh, yang Allah anugerahkan kepada dia, digunakan untuk berbuat dosa. Maka pada hakikatnya dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatus syukri, hakikat daripada syukur itu ada musti'malin ni'mah fi maksiatillah. Tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Perlu kita fahami bahwa memberikan nikmat kepada makhluk bukanlah kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan hidup kepada makhluk tidak wajib bagi Allah. Memberikan kesehatan kepada makhluk tidak wajib bagi Allah. Memberikan kesempurnaan penglihatan, pendengaran tidaklah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan kita, itulah akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan atau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nikmat kepada makhluk adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah. Jika Allah berkehendak, Allah menganugerahkannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak menganugerahkan nikmat tersebut kepada makhluknya, kepada para hambanya. Pemberian nikmat adalah murni fadlun minallah, murni karunia, murni anugerah, pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan bukan untuk membangkang kepadanya, bukan untuk durhaka kepadanya, bukan untuk bermaksiat kepadanya, tetapi hendaknya kita gunakan dalam ketaatan kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kehidupan ini agar kita diperintah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk aku perintahkan beribadah kepadaku. Kita diberikan hidup oleh Allah di dunia ini dan kita diperintahkan oleh Allah agar menggunakan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Apabila kita menggunakan nikmat hidup ini untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat amal soleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, niscaya kita telah mensyukuri nikmat itu. Karena kita menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita menggunakan nikmat hidup ini untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat hidup, tetapi dia tidak sholat 5 waktu, dia tidak berpuasa Ramadan, tetapi dia minum khamar, dia berzina, maka orang tersebut berarti telah kufur nikmat. Dia tidak mensyukuri nikmat hidup yang Allah anugerahkan kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Bagaimana kita mensyukurinya? Yaitu dengan tidak menggunakan kesehatan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, menggunakan nikmat tersebut dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Allah memberikan nikmat penglihatan kepada kita. Kita bisa melihat, maka kita mensyukuri nikmat penglihatan adalah dengan tidak menggunakan mata ini melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah memberikan nikmat telinga, pendengaran kepada kita. Bagaimana mensyukuri nikmat pendengaran? Yaitu dengan tidak menggunakan telinga mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah memberikan nikmat lisan kepada kita sehingga kita bisa bicara dengan sempurna. Bagaimana cara mensyukuri nikmat lisan? Yaitu dengan tidak menggunakan lisan ini dalam hal yang tidak untuk mengatakan, mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak digunakan untuk riba, tidak digunakan untuk menghina orang lain, tidak dipergunakan untuk mencaci maki orang lain, untuk melakukan namimah, dan seterusnya. Itulah cara mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Hendaknya kita istiqamah dalam syukur, dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya sangat banyak. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita tuliskan nikmat Allah dalam sebuah buku, niscaya satu buku habis belum akan habis nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Niscaya kita butuh buku yang sekian banyak jumlahnya, sekian tebal bukunya untuk mencatat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Hendaknya kita ingat hal tersebut. Hendaknya kita senantiasa ingat terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Semakin kita mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka semakin sering kita akan mengatakan alhamdulillah. Setiap detik, setiap waktu kita akan mengatakan alhamdulillah karena kita mengingat nikmat yang Allah Subhanahu
wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Lebih dari itu, kita tidak akan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata syukur mudah diucapkan, tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk dilaksanakan. Terutama istiqamah dalam syukur. Kalau sesekali kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah sebagian besar kita sudah mampu untuk melakukannya. Tetapi untuk istiqamah dalam syukur bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang ringan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari para hambaku yang istiqamah dalam kesyukuran, yang senantiasa syukur terus-menerus. Karena orang yang syukur terus-menerus, maka dia adalah orang saleh. Dia adalah orang yang bertakwa. Bahkan mereka adalah para aulia Allah, para wali-wali Allah. Yang setiap waktunya, setiap waktunya dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, was-sabru. Kewajiban hati yang berikutnya adalah sabar. As-sabru sabar. Sabar hukumnya wajib, bukan sebuah pilihan. As-sabru hukumnya wajib, bukan sebuah pilihan. Bagi seseorang yang sabar silahkan, yang tidak sabar silahkan. Bukan seperti itu. Tetapi wajib bagi setiap muslim untuk bersabar. Apa maknanya sabar? Sabar artinya memaksa hawa nafsu untuk menanggung sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu ini. Dan untuk berpisah dari sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Dari hawa nafsu, pada diri kita ini ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini kecenderungannya adalah memerintahkan pada hal-hal yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang kepada keburukan-keburukan. Itu karakter dasar dari hawa nafsu seseorang. Dan sabar itu artinya memaksa hawa nafsu ini untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu dan meninggalkan atau memaksa hawa nafsu untuk menerima berpisah dari sesuatu yang disukai. Karena sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu itu pada umumnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Asyahawat itulah yang disukai, yang dicintai oleh hawa nafsu. Sedangkan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu adalah sesuatu sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah. Karena itulah dalam sebuah riwayat disebutkan huffat al-jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Saya ulangi lagi, huffat al-jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Apabila kita sabar melakukannya, kita memaksa hawa nafsu untuk tetap melakukannya, maka kita akan memperoleh surga. Sebaliknya neraka itu khuffat bisyahawat. Diliputi,
dilingkari oleh sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Apabila kita nggak sabar untuk berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, syahwat, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dibutuhkan sabar. Karena itulah maka para ulama membagi sabar ini menjadi 3 macam. Sabar dalam syarak itu ada 3 macam. Ini harus diperhatikan dengan benar agar kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Karena sebagian besar kita tidak memahami makna sabar. Sebagian memahami bahwa sabar itu pokoknya nggak pernah marah, itu namanya sabar. Sebagian memahaminya begitu. Ketika ada orang tua, ayah atau ibu, dia tidak pernah marah kepada anaknya. Meskipun anaknya itu nakal, meskipun anaknya itu suka bermaksiat, misalnya, orang tuanya nggak pernah marah. Kemudian dikatakan orang tuanya sangat sabar. Ini tentu definisi yang keliru. Sebagian melihat ada seorang guru nggak pernah marah sama muridnya, nggak pernah marah sama santrinya. Kemudian dikatakan guru itu sangat sabar. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi atau pengertian sabar dalam syarak. Pengertian sabar seperti yang tadi kita sampaikan. Dan sabar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabru ala ada'i ma aujaballah. Yang pertama adalah sabar untuk menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan, ketaatan adalah sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu nggak senang kalau mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Hawa nafsu kita tidak suka itu. Kemudian kita paksa hawa nafsu itu, meskipun nggak suka, tetap menjalankannya, tetap melakukannya. Maka dikatakan kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Hawa nafsu kita nggak senang sholat, kita paksa untuk tetap sholat. Maka berarti kita sabar dalam ketaatan. Hawa nafsu kita nggak mau puasa Ramadan, kita paksa untuk tetap melakukannya, untuk tetap berpuasa. Maka itu berarti kita sabar dalam ketaatan. Hawa nafsu kita tidak ingin kita memiliki harta kemudian mengeluarkan zakat. Kita paksa hawa nafsu kita, meskipun hawa nafsu ini nggak suka, tetap kita menjalankan, mengeluarkan zakat. Maka itu namanya apa? Sabar dalam ketaatan. Dalam menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Kalau nggak kita paksa hawa nafsu kita untuk menjalankannya, maka kita nggak akan bisa menjalankannya. Ini yang pertama, as-sabru ala ta'ah atau as-sabru ala ada'i ma aujabahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Bersabar dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau amma haramallah atau anil maksiat. Bersabar untuk meninggalkan maksiat. Bersabar untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Seperti yang tadi telah kita jelaskan, bahwa sesuatu yang haram itu sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini senang melakukan yang haram. Minum khamar menyenangkan. Bagi hawa nafsu menyenangkan. Berzina menyenangkan. Berjudi menyenangkan. Riba menyenangkan. Sesuatu yang haram rata-rata adalah sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Di sini kita butuh sabar. Nah, kita harus paksa hawa nafsu itu untuk meninggalkan, untuk berpisah dari yang disukainya. Meskipun minum khamar itu menyenangkan, tetapi
kita paksa hawa nafsu kita paksa untuk tidak menjalankannya. Kita tetap menjauhinya, tidak menjalankannya. Meskipun berzina sesuatu yang menyenangkan, kita paksa hawa nafsu kita untuk tidak menjalankannya. Meskipun riba itu mempercepat seseorang untuk mendapatkan uang misalnya, mendapatkan harta yang berlimpah, kita paksa hawa nafsu kita untuk tidak melakukannya. Itulah yang disebut dengan as-sabru amma harramallah. Sabar dari menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anil musibah atau indal musibah. Bersabar ketika mendapatkan musibah. Bagaimana makna bersabar dari mendapatkan musibah? Yaitu ridha. Kita ridha, tidak protes terhadap musibah yang menimpa diri kita. Mendapatkan musibah bukan sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Ketika seseorang diberikan musibah berupa miskin, bukan sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Ketika seseorang diberikan musibah berupa sakit, bukan sesuatu yang menyenangkan. Ketika seseorang diberikan musibah, sebagian anggota keluarganya meninggal dunia, bukan sesuatu yang menyenangkan. Ketika seseorang misalnya rumahnya terbakar atau kebanjiran, bukan sesuatu yang menyenangkan bagi hawa nafsu. Tetapi itu adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk dia. Kewajiban kita bersabar, yaitu dengan ridho terhadap takdir yang telah Allah takdirkan untuk kita yang berupa musibah tersebut. Itu kewajiban kita. Menerimanya. Rela. Ridho terhadap musibah yang menimpa kita. Hadirin rahimakumullah. Musibah bukanlah sesuatu yang menunjukkan keburukan bagi seseorang. Ketika seseorang ditimpa musibah duniawiyah, maka itu bukan sesuatu yang membahayakan bagi seseorang. Yang membahayakan adalah musibah ukhrawiyah, musibah diniyah. Ketika seseorang tidak paham terhadap ilmu-ilmu agama, maka itu musibah yang sangat berat, yang membahayakan. Ketika seseorang tidak diberikan akidah yang benar, ketika seseorang meyakini akidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, maka itu adalah sebuah musibah. Musibah diniyah, musibah ukhrawiyah yang membahayakan seseorang. Tetapi selama musibah tersebut adalah musibah dunyawiyah, musibah yang bersifat duniawi, seperti miskin, seperti sakit, seperti ada yang meninggal di antara anggota keluarganya yang lain, kebanjiran, kebakaran. Nah, itu adalah musibah-musibah duniawi yang apabila seseorang ridho terhadapnya, maka dia tidak akan mendapatkan bahaya untuk akhirat dia. Justru sebaliknya, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar apabila seseorang mampu untuk ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah menimpakan musibah kepadanya. Luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah kepada kita, itu pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Karena apabila kita terkena musibah, kemudian kita bersabar dalam menghadapinya, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah bagi seorang muslim adalah ujian kesabaran,
untuk meningkatkan derajat seseorang indallah. Semakin tinggi derajat seseorang indallah, maka semakin berat dan semakin banyak musibah yang akan dia terima. Itu adalah sebuah konsekuensi logis dari tingginya derajat seseorang. Sebagaimana anak sekolah, ketika dia anak TK atau anak SD, MI, maka ujiannya menurut kita itu mudah. Menurut kita yang sudah mahasiswa atau yang sudah guru misalnya, ya, itu mudah. Kita mengatakan mudah sekali ujiannya. Tetapi kalau kita tanya anak SD atau anak TK tersebut, kata dia sulit ujiannya. Bagi anak itu sulit, bagi kita mudah, karena ujian itu dibuat sesuai dengan tingkatannya. Ketika kita melihat misalnya ujian untuk tingkat SMA, maka bagi anak TK, bagi anak SD, SMP, itu nggak mungkin dikerjakannya karena terlalu sulit. Tetapi bagi anak SMA, itu sudah sesuai dengan tingkatannya. Bagi anak yang mahasiswa, itu mudah untuk dikerjakan. Jadi, seseorang itu diuji sesuai dengan tingkatan agamanya. Karena itulah orang yang paling berat musibahnya, yang paling berat balanya adalah para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, fal amsalu thummal amsalu." Orang yang paling berat balanya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal mereka, kemudian orang yang semisal mereka. Semakin tinggi derajat seseorang indallah, semakin berat musibahnya. Jangan dikira seseorang yang dia soleh, dia bertakwa, kemudian lantas nggak akan menerima musibah. Jangan sampai disangka seperti itu. Karena sebagian orang ada yang menyangka, kalau dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin ngaji di majelis ilmu, maka hidupnya akan enak, dia akan terus sehat, dia akan rezekinya lancar. Dia mengira seperti itu. Enggak, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena sebagian orang kecewa. Dia mengira kalau rajin sholat, maka rezekinya akan lancar. Tapi ternyata setelah dia rajin sholat, ternyata nggak kunjung lancar rezekinya. Kemudian dia nggak sholat lagi. Ada sebagian seperti itu. Karena salah di dalam memahaminya. Pahala atas amal sholat yang kita lakukan, balasannya nanti pada hari kiamat, di akhirat, bukan sekarang di dunia. Bahkan seseorang semakin tinggi derajatnya, semakin berat musibahnya. Orang yang paling berat musibahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang derajatnya paling tinggi indallah. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah afdalul makhluqat alal itlaq. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Lebih mulia dari seluruh para nabi. Lebih mulia dari seluruh para malaikat. Lebih mulia daripada langit. Lebih mulia daripada Ka'bah. Lebih mulia daripada Arash. Lebih mulia dari sholat yang kita lakukan. Beliau adalah makhluk yang paling mulia. Secara mutlak. Nggak ada yang mengungguli kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada kita nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu untuk menanggungnya. Kita tidak akan mampu untuk menanggung musibah itu. Kita buat contoh misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim.
Ayahnya sudah nggak ada. Hanya ibunya. Coba bayangkan, apakah seseorang yang lahir dalam kondisi yatim itu sesuatu yang mudah? Sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada yang menanggung nafkahnya. Hanya ibu, hanya seorang ibu. Kemudian beliau dirawat oleh ibunya, ibunya meninggal. Di saat beliau juga masih kecil, masih balita, ibunya meninggal. Beliau masih balita, ayah dan ibunya sudah nggak ada. Bayangkan. Bayangkan musibah beliau. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, tidak seberapa lama, kakeknya juga wafat. Sampai kemudian beliau ikut pamannya. Bayangkan, seorang anak kecil ikut pamannya. Beliau sudah diajak untuk bekerja, berdagang. Beliau, mengembalakan kambing. Sesuatu yang berat. Bagi seorang Nabiullah, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan musibah seperti itu. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, lebih berat lagi musibahnya. Beliau dihina, beliau dicaci, beliau dilukai, beliau akan beberapa kali dicoba untuk dibunuh. Sesuatu yang sangat berat. Kalau kita misalnya berdakwah, kemudian ada orang yang mencaci maki, satu orang saja bisa berhenti kita dakwah. Apalagi kalau banyak orang satu kampung misalnya menghina kita, mencaci kita, mengatakan kita gila, misalnya. Bisa nggak kita bertahan? Sangat sulit, sesuatu yang sangat sulit, apalagi mau dibunuh, dicaci, terus-menerus. Kita nggak akan bisa tahan. Tetapi nanti beliau tetap bersabar, beliau tetap berdakwah, beliau tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sudah menikah, kemudian memiliki anak dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Tetapi putra putri Nabi seluruhnya wafat sebelum Nabi wafat. Kecuali Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fakat saja. Hanya Fatimah saja yang wafatnya setelah wafatnya Rasulullah. Tidak jauh setelah itu, yaitu 6 bulan setelah itu, Sayyidah Fatimah wafat. Tetapi seluruh anggota keluarga putra-putri beliau wafat di saat Nabi masih hidup. Menyedihkan atau tidak? Kalau kita memiliki anak, meskipun anak itu sudah dewasa, kemudian meninggal dunia, sedih apa tidak kita? Sangat sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putranya ada 7 orang, 6 orang wafat sebelum wafatnya Nabi. Bahkan yang laki-laki itu semuanya wafat di saat masih kecil. Di saat masih kecil, putra Nabi wafat. Bahkan sampai Nabi meneteskan air mata. Di saat Ibrahim, putra beliau itu wafat. Beliau meneteskan air mata karena sedih. Kemudian putri-putri Nabi juga wafat sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau afdalul makhlukat, diuji, ditimpakan musibah kepada beliau. Jadi jangan mengira kalau seseorang itu sudah taat kepada Allah, kemudian nggak ada ujian. Justru semakin tinggi derajat seseorang, semakin berat musibahnya. Tapi jika seseorang bersabar dengan ridho terhadap musibah itu, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan dia berbuat maksiat karena musibah, maka dia akan naik derajatnya. Naik derajatnya. Karena itulah maka bagi para wali mendapatkan musibah adalah keberuntungan. Adalah keberuntungan di saat seseorang mendapatkan musibah. Sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang menyenangkan. Karena
ada kesempatan untuk naik tingkatan. Anak kelas 1 di sekolah, apakah akan naik ke kelas 2 tanpa ujian? Apakah anak kelas 2 akan naik ke kelas 3 tanpa ujian? Tentu saja tidak. Apakah anak kelas 6 akan naik ke kelas ke SMP, ke jenjang SMP atau MTS tanpa ada ujian? Nggak ada seperti itu. Pasti ada ujian dulu baru naik. Ada ujian dulu baru naik. Begitu seterusnya. Itu perbandingannya. Demikian juga manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajatnya indallah. Hadirin rahimakumullah. Sebagian orang nggak sabar ketika mendapatkan musibah. Sebagian orang ketika diterpa musibah, misalnya miskin, nggak sabar, kemudian dia mencuri, dia merampok, dia melakukan riba, dia berjudi, karena nggak sabar dengan rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah kepada dia. Sebagian orang karena dikena musibah sakit, kemudian dia nggak sabar. Bahkan ada sebagian mereka yang jatuh kepada kekufuran karena protes kepada Allah. Protes kepada Allah. Dan itu hukumnya kufur. Protes kepada Allah, hukumnya kufur. Dahulu kala sebelum zaman Nabi Muhammad, ada seorang namanya Himar bin Malik. Dia sudah beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Kemudian Allah menguji dia. Yaitu dengan mematikan anak-anaknya. Tetapi apakah dia mampu bersabar? Di saat itu dia tidak mampu bersabar. Musibah yang menimpa dia tidak mampu menahannya, dia tidak mampu ridha, tidak mampu sabar, sehingga dia protes kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau matikan anak-anakku? Mulai saat ini saya nggak mau lagi menyembah kamu. Dan setiap orang yang lewat di depan rumah saya paksa untuk kufur kepadamu. Dia jatuh pada kufur karena musibah. Tidak sabar dalam menanggung musibah. Akhirnya bukan hanya jatuh dalam maksiat, bahkan jatuh dalam kekufuran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada orang ini dengan membakar dia, rumah dia, dan apa yang ada di sekitarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah memang sesuatu hal yang sangat berat. Bukan sesuatu hal yang mudah. Karena itulah maka kita harus memaksa nafsu kita untuk bisa menerimanya. Untuk bisa ridha agar kita mendapatkan pahala indallah yang sangat besar nanti di akhirat. Kesabaran inilah yang akan menjadikan seseorang mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Tanpa kesabaran dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika mendapat musibah, seseorang tidak akan bisa meraih derajat yang tinggi indallah. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dan bertanya Yai terkait masalah hati ini, yang mana terkadang orang diuji, ada yang tidak bersabar, ada yang mengeluh dengan Allah, bahkan ketika melihat tetangganya dia ada yang iri. Yang mana orang ini memiliki penyakit hati, namun tanpa sadar orang ini memiliki penyakit hati tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana orang ini bisa mengobati penyakit hati sementara orang tersebut tidak merasa memiliki penyakit hati? Mohon pencerahannya ya. Ya. Jadi penting sekali, ini pertanyaan yang penting, dan itu adalah kondisi kebanyakan orang.
Kondisi kebanyakan orang itu adalah tidak paham tentang kewajiban hati dan tidak paham tentang maksiat hati. Penyakit hati ini istilahnya adalah ma'asil qalb, maksiat hati seperti hasad, ujub, riya dan sebagainya. Sebagian orang tidak tahu apa obatnya, ya belajar. Jadi obatnya hanya belajar ilmu agama. Kalau tidak belajar maka nggak tahu. Seseorang misalnya nggak tahu kewajibannya bahwa sabar itu wajib, syukur itu wajib, tawakul ala Allah itu wajib, ridho terhadap takdir itu wajib, nadam, taubat itu wajib. Nah, itu dari mana kita tahunya? Dari belajar ilmu agama. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Nggak tahu kewajiban-kewajiban itu dan nggak tahu bagaimana apa pengertiannya dan bagaimana melakukannya. Sebagian orang tadi itu kita sampaikan di awal, memahami sabar itu pokoknya nggak pernah marah. Wah, orangnya sabar sekali, nggak pernah marah sama sekali. Anaknya nakal dibiarkan. Nah, dikira dia sudah menjalankan kewajiban. Nah, sementara dia nggak jarang sholat. Nah, memang nggak pernah marah, tapi sholat juga jarang. Sholat 5 waktu. Kalau Ramadan juga makan siang-siang. Tapi dia nggak pernah marah. Apakah ini orang ini disebut orang yang sabar? Gara-gara dia nggak paham, akhirnya apa? Salah. Dia mengira sudah sabar, tapi sebenarnya dia belum sabar. Sebagian orang bilang, setiap kali mendapatkan maksiat, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ternyata maksiat jalan terus. Kewajiban sering ditinggal. Sementara dia lisannya memang sering bilang Alhamdulillah. Tapi maksiat jalan terus. Apakah dia orang yang bersyukur? Ini semuanya butuh ilmu. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang maksiat-maksiat hati. Harus tahu kita apa itu riya, apa itu hasad yang diharamkan. Yang tadi membahas hasad misalnya, ada tetangganya diberikan nikmat oleh Allah, dia merasa benci dan ingin untuk menghilangkan nikmat itu dari tetangganya. Itu namanya hasad. Kita harus tahu itu hasad. Bagaimana menjauhinya, tata caranya bagaimana. Kita harus tahu. Ada penyakit hati, dosa hati namanya kiber, sombong. Apa itu sombong? Bagaimana cara kita untuk menghilangkannya dalam hati kita? Itu semuanya hanya bisa diobati, hanya bisa untuk diatasi dengan belajar ilmu agama. Yang belajar ilmu agama saja belum tentu bisa melaksanakannya. Apalagi yang nggak belajar sama sekali, maka dia tidak akan mampu untuk bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang dia tidak tahu? Apa mungkin seseorang yang nggak tahu dia akan melakukannya? Apa mungkin seseorang yang nggak tahu itu wajib dia akan melakukannya? Apa mungkin seseorang yang nggak tahu itu haram dia akan meninggalkannya? Tidak mungkin. Karena itu ilmu agama adalah kunci keselamatan. Ilmu agama adalah kunci kebahagiaan, kunci keselamatan nanti di akhirat. Nah, ini kuncinya. Karena itu semoga kita semuanya diberikan istiqamah dalam belajar ilmu agama. Kita di sini fokus dalam setiap Senin, malam Senin kita fokus untuk belajar ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Jangan sampai kita kemudian tidak hadir. Kita usahakan untuk istiqomah agar kita bisa tertuntun hidup kita. Silahkan pertanyaan berikutnya. Toyib, untuk penjelasan dari Kiai, apakah Bang Jupri bisa pahami? Untuk selanjutnya ada yang raise hand. Ukti Lia, apakah ingin bertanya? Tafadhali untuk open microphone-nya. Ukti Lia. Mungkin yang tertulis saja. Baik, untuk selanjutnya saya bacakan
pertanyaan dari Aki Andi. Assalamualaikum. Jika ada yang berniat berbuat dosa, berarti hati yang dibisikin setan. Kalau begitu, terus berarti yang paling berdosa pertama dari anggota tubuh itu berarti hati. Mohon penjelasannya, Kiai. Ya. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa al-qalbu amirul jawarih. Jadi hati itu adalah pemimpin dari anggota badan yang lainnya. Yang memerintahkan mata, telinga, lisan, tangan, kaki untuk melakukan sesuatu adalah hati. Nah, karena itu perbuatan zahir adalah cerminan hati seseorang. Nah, karena itulah maka dikatakan dalam hadis, idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Apabila dia baik, apabila hati itu baik, maka seluruh badannya akan baik. Dia akan pandangannya akan baik, pendengarannya akan baik, ucapannya akan baik, perbuatan tangannya akan baik, perbuatan kakinya akan baik di saat hatinya baik. Tetapi sebaliknya, nah ketika idza fasadat, ketika rusak hatinya, maka dia akan melihat yang haram, mendengar yang haram, mengatakan yang haram, tangannya akan melakukan perbuatan yang haram, dan seterusnya. Karena hati adalah amirul jawari. Karena itu hati kita harus dimuraqabah. Hati kita harus terus diawasi. Diawasi hati kita. Jangan dibiarkan begitu saja. Inilah pentingnya kita belajar ini. Tentang masalah kewajiban dan maksiat hati. Sebagian orang nggak menyadari tentang apa yang diperbuat hatinya. Hati tidak dikontrol. Hati tidak diawasi. Sehingga liar. Maka itu akan muncul dalam anggota badan. Jadi ketika hati bermaksiat, maka itu akan akan menular, akan keluar dalam kemaksiatan anggota badan. Karena itu jaga hati dari hal-hal yang diharamkan, dari penyakit-penyakit hati, hiasi hati dengan akhlak yang mulia, dengan kewajiban-kewajiban hati. Nah, ini sulit ya, saya ngomong juga belum tentu bisa, tetapi kita menyampaikan ilmu dan kita semuanya berusaha untuk bisa melakukannya. Karena yang nomor satu adalah ilmu, baru kemudian kita mengamalkan. Amal nggak akan ada tanpa ilmu. Silahkan pertanyaan berikutnya. Ya, Toyib, untuk Aki Andi bisa dipahami ya penjelasan dari Kiai. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Aki Putra Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai. Pertanyaan pertama, manfaat syukur terhadap kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat seperti apa Kiai? Pertanyaan kedua, kiat-kiat agar kita melakukan syukur secara istiqomah. Mohon penjelasannya Kiai. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Iya. Jadi syukur manfaatnya jelas sangat besar ya untuk kita. Kalau untuk akhirat itu sangat jelas bahwa orang yang bersyukur dia berarti otomatis dia menjadi orang yang bertakwa, dia orang yang soleh, dan orang yang bertakwa nanti di akhirat dia akan masuk surga tanpa azab. Kalau orang mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, maka hidupnya penuh dengan ketaatan, akan terhindar dari kemaksiatan, dan dia akan terhindar dari masuk neraka, masuk surga tanpa azab. Kemudian yang kalau dalam urusan dunia disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seseorang itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Nikmat yang Allah berikan akan ditambah kepada seseorang tersebut. Kemudian orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, hatinya juga akan menjadi tenang dalam menjalani kehidupan ini. Hatinya tidak akan gerangsang, hatinya tidak akan
kemudian gundah, gulana, dan seterusnya, karena dia mampu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan untuk dia. Agar kita bisa istiqamah dalam syukur, maka tadi sudah kita sampaikan, agar pertama kita harus senantiasa ingat terhadap nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, kita harus ingat bahwa nikmat yang Allah berikan itu bukan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada kita, tetapi murni anugerah Allah untuk kita. Karena itu kita mensyukurinya. Kita buat takribnya atau perbandingannya begini, pendekatannya. Misalnya saya si A, misalnya si A, itu nggak ngapa-ngapain, dia tidak bekerja kepada saya, tidak membantu saya, dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba, karena kebaikan hati saya kasih uang 1 juta. Kira-kira dia bagaimana? Dia pasti spontan, dia mengatakan, terima kasih. Mungkin terima kasihnya akan diulang berkali-kali. Terima kasih. Kenapa? Karena saya nggak wajib memberi dia uang itu, tetapi saya beri karena kebaikan hati saya. Ini pendekatan saya. Maka dia harus berterima kasih kepada saya. Sebaliknya, kalau misalnya si A ini bekerja kepada saya, dia di sawah misalnya, kemudian saya beri upah dia, saya beri upah sesuai dengan pada umumnya, tidak dilebihi, sesuai pada umum. Maka apa yang saya berikan itu kewajiban bagi saya kepada dia. Kalau dia tidak berterima kasih, hal yang wajar. Meskipun kalau dia berterima kasih sesuatu yang baik. Tapi kalau dia tidak bilang terima kasih, ya wajar saja, itu kan memang hak dia dan kewajiban saya untuk memberikannya. Tapi yang pertama, saya tidak berkewajiban memberikannya, tapi saya berikan kepada dia. Kalau dia kemudian berterima kasih, memang sudah semestinya. Nah, Allah memberikan nikmat kepada kita ini fadlun minhu, karunia darinya, bukan kewajiban dari Allah. Nah, maka ya kita harus gunakan nikmat itu untuk tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau ada orang, misalnya saya kasih uang, ini saya kasih uang 100.000, kemudian uang 100.000 itu malah untuk beli racun untuk meracuni saya, kurang ajar apa enggak itu? Kurang ajar itu namanya. Sudah saya kasih, malah sesuatu yang saya kasihkan untuk mencelakai saya. Ada seseorang diberikan penglihatan, mata, penglihatan untuk melihat. Ternyata matanya malah dibuat membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Itu kan namanya kurang ajar. Kalau kita fikir-fikir, sudah dikasih nikmat, tetapi nikmatnya malah untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat ya dari jam 9. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sesi tanya jawab dan pembacaan doa telah selesai dibacakan oleh Dr. Kiai Haji Asyari Masduki SHIMA. Alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan hingga saatnya tiba di penghujung acara. Tentu sudah kajian kita pada malam hari ini. Syukran kepada Dr. Kiai Haji Asyari Masduki SHIMA yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua. Semoga menjadi ladang pahala bagi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga syukran kepada para mu'alim dan teman-teman yang sudah hadir di kajian pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan menutup kajian pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kalimat yang kurang berkenan di hati. Jika kebenaran dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan juga ketidaksempurnaan datangnya dari diri saya sendiri. Semoga apa yang kita dapatkan pada kajian malam hari ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat baik untuk di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kehadiran teman-teman semuanya. Sampai berjumpa kembali di kajian berikutnya dengan pemateri dan dengan tema yang berbeda pula. Selamat beristirahat.